Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitara Abelia Saputri dari program studi S1 Manajemen dengan NPM 254110084. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan agama Islam dengan materi ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu ekonomi dalam ajaran Islam yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Jadi, definisi ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri yaitu untuk meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan untuk menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bank syariah. Jadi, bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pegadaian syariah. Jadi, pegadaian syariah ini menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarak sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Selanjutnya yaitu BMT. BMT singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil yang artinya lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan kembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan BMT juga yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Konsep dasar pasar modal syariah. Jadi, konsep dasar pasar modal syariah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, yang kedua ada ibadah, dan yang ketiga ada muamalah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini adalah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah ibadah. Ibadah ini adalah hubungan antara manusia dan Allah sebagai penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Jadi ibadah ini adalah hubungan antara hamba dan penciptanya, manusia dengan Allah. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Jadi, muamalah ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.
Selanjutnya, prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad. Akad ini sangat penting karena akad adalah terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian antara satu dengan lainnya. Selanjutnya ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil resiko memenuhi kemampuan